Baik, selamat pagi semuanya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya mahasiswa MSIB yang ditempatkan di PT Bumi Gunajaya Agro, Bumi Tama ya, Bumi maaf. Tama, ya. Bumi Tama, itu dapat typo ini. Bumi Tama Gunajaya Agro, dan kemudian kepada para DPP ini Ibu Widiana dan Bu Devi yang sudah menyempatkan waktunya ya Bu ya di hari libur untuk bersilaturahmi dengan mahasiswa dari MSIB 4 ini. Sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kita mulai dengan pembukaan supaya kegiatan hari ini bisa berjalan lancar dan kita mendapatkan berkah dari kegiatan hari ini. Kita mulai untuk pembukaan, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Cukup, terima kasih. Baik, untuk hari ini mungkin saya merangkap sekaligus BPP dan karena kemarin saya yang mengontak-ngontak Ilham dan juga Raja Fatah ya. Jadi perkenalkan, mungkin membacakan rundown singkat untuk hari ini. Yang pertama tadi pembukaan, kemudian sesinya santai saja ini teman-teman mahasiswa dan kita akan berkenalan mungkin setelah 1 bulan mungkin dia sudah berjalan, tapi belum kenal dengan DPP-nya. Nanti hari ini yang kedua sesi perkenalan dari dosen pembimbing program MSIB 4. Ada kami bertiga, kemudian perkenalan perwakilan tribe. Jadi kami juga belum kenal satu persatu, mungkin bisa diwakili oleh tribe-nya saja. Kemudian yang keempat, sharing dan diskusi. Nanti silahkan barangkali ada beberapa perwakilan yang menyampaikan progres atau kendala atau lain-lain yang bisa disampaikan di kegiatan sharing hari ini. Lalu yang terakhir penutup. Oke, itu saja untuk rundown. Barangkali bisa kita mulai langsung ke perkenalan ya, Bu Widi. Mangga Bu, sepertinya Bu Widi. Ini Bu Devi sepertinya yang menghendaki untuk perkenalan duluan. Ini mumpung bisa on cam katanya. Monggo Bu Devi. Mangga Bu Devi. Ya baik, terima kasih Bu Asri dan Bu Widi. Mohon maaf saya duluan. Silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadiran para tribe ya, mahasiswa, juga Bu Asri dan Bu Widi. Perkenalkan, saya Devi Maulida Rahma. Saya dari Prodi Teknologi Industri Pertanian Universitas Padjadjaran, sama dengan Bu Asri, hanya beda prodi ya. Salam kenal semuanya. Nanti ke depan kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Begitu Bu Asri perkenalannya. Terima kasih. Ya. Mohon maaf ini saya sedang di perjalanan jadi nanti agak-agak off cam sedikit. Iya Bu, diamanilah Bu. Iya, terima kasih Bu Asri, Bu Widi dan teman-teman mahasiswa. Ya. Baik, mungkin untuk selanjutnya Bu Dr. Nur Widiana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Asri, Bu Devi, rekan-rekan tribe serta semua peserta magang di PT BGA ya. Perkenalkan saya Nur Widiana, saya berasal dari Prodi Teknik Industri ya. Mungkin sebagian kecil dari rekan-rekan ada yang dari Teknik Industri, ini berbeda dari Bu Devi dan Bu Asri. Saya berasal dari Universitas Islam ya Bu Devi. Universitas Islam Sultan Agung, saya dari Semarang. Mungkin basic saya berbeda. Kalau Bu Devi dan Bu Asri ini dari pertanian, saya dari teknik industrinya gitu. Mungkin nanti ke depan kita bisa saling diskusi lagi terkait dengan pelaksanaan magang maupun mungkin ada kendala-kendala permasalahan yang perlu kita diskusikan baik dengan tribe ataupun langsung dengan rekan-rekan magang. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Asri, silahkan. Baik, terima kasih Bu Widi. Mungkin terakhir saya ya, ini teman-teman mahasiswa MSIB 4. Perkenalkan, saya Asri Widyasanti dari Prodi Teknik Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung.
Di sini juga ada satu mahasiswa saya kayaknya ya tadi bergabung, itu kebetulan mahasiswa saya juga yang dari teknik pertanian yang satu-satunya bergabung di MSIB 4 PT BGA. Untuk selanjutnya nanti kita bisa berdiskusi jika ada hal-hal yang memang akan dikonsultasikan. Untuk selanjutnya barangkali cukup ya perkenalan dari dosen pendamping program MSIB PT BGA. Jadi kami bertiga ini ditunjuk oleh Kemendikbud dalam hal ini untuk mendampingi mahasiswa tapi terkait program. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut barangkali ya Bu Widya, ada beberapa istilah yang ada di istilah dosen dalam program MSIB ini, tapi semoga nanti mahasiswa bisa membedakan antara dosen yang ditunjuk oleh universitas, kemudian dari prodinya, dan DPP MSIB 4 ini. Itu saja barangkali kita lanjut ke perkenalan tribe ya. Sudah hadir, silahkan mungkin kita mulai dari yang jauh dulu ya, yang jauh, yang penempatan mana ini, Kalimantan Tengah atau Kalimantan Barat ya, gitu. Kemarin agak lupa. Ilham ya, Ilham, dipersilahkan. Sudah hadir Ilham Malik ya, oke. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Malik dari Universitas Brawijaya. Di sini saya ditunjuk sebagai Tribe untuk PT Bumi Tama Budidaya Agro. Itu aja Bu, terima kasih. Dari Unibro ya. Program studi apa ya? Program studinya Ilham tadi maaf nggak. Oh iya Bu, untuk program studi saya agroekoteknologi, jurusan agronomi. Oh ya, oke, baik. Terima kasih. Penunjukan tribe-nya ini sudah berapa lama ya? Sejak awal masuk atau bagaimana ini? Karena kami baru diinfokan kemarin. Oh iya Bu, untuk penunjukan tribe-nya itu kemarin sudah berjalan 2 minggu kalau nggak salah Bu, kegiatan kami di Mitra. Jadi sebelum kami ditempatkan itu belum ada pemilihan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasinya. Oke, selanjutnya Raja Fatah ya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Raja Fatah Ibu. Saya dari Politeknik LPP Yogyakarta dan jurusan saya budidaya tanaman perkebunan Ibu. Dan saya ditunjuk sebagai tribe Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari LPP itu Instiper ya namanya dulu ya kalau nggak salah. Bukan, LPP itu beda. Oh, dulu beda. itu namanya Akademi Gula Indonesia Ibu. Oh, sekarang ya, oke, baik, terima kasih. Sudah ada perkenalan dari tribe, kita lanjut mungkin ke sesi selanjutnya yang mungkin bisa lebih semuanya bisa berperan di sini. Silahkan kita masuk ke sesi sharing dan diskusi. Tapi barangkali kita mulai dulu dari mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh DPP. Barangkali Bu Widi mau memulai, boleh Bu untuk disampaikan supaya kita bisa memberikan penjelasan awal gitu ya. Kenapa harus ada DPP di program MSIB 4 ini? Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya Bu Asri. Izin untuk menyampaikan sedikit, mungkin menjelaskan kepada rekan-rekan Menti ya terkait dengan apa sih DPP ya. DPP ini adalah dosen pendamping program kepanjangannya. Jadi tugas kami di sini adalah memastikan atau mengawal bahwa pelaksanaan magang ini nantinya akan sejalan atau sesuai dengan apa yang sudah direncanakan atau yang sudah ditawarkan oleh mitra gitu. Jadi mungkin adik-adik di awal melihat bahwa ada mitra yang menawarkan program. Nah, tugas kita adalah mendampingi agar apa yang disampaikan oleh mitra itu betul-betul terdelivery kepada para peserta magang begitu. Jadi ini Bu Asri sudah memberikan slide ini, terima kasih. Jadi di sini kita ada tiga DPP, saya, Bu Asri, dan Bu Devi.
pembagian kerja kita sebetulnya sama saja sih, nantinya kita akan bersama-sama mengawal dari awal sampai akhir. Jadi kita tidak person to person untuk mendampingi setiap mahasiswa, karena mahasiswa masing-masing sudah mendapatkan dosen pembimbing dari universitas asal ya, kalau nggak salah begitu ya, Mas Raja, Mas Ilham, dan teman-teman yang lain ya, untuk proses secara spesifik nantinya sampai ke konversi itu dengan dosen dari universitas masing-masing. Tugas kami nanti mungkin kalau Anda mengalami kesulitan terkait dengan konversi nilai, itu bisa berdiskusi dengan kami. Nanti kita akan duduk bersama antara DPP, mitra, dan dosen pendamping dari universitas untuk membahas bagaimana agar materi yang diterima oleh teman-teman selama magang ini bisa dikonversikan ke maksimal 20 SKS begitu. Nah, kemudian apa saja yang harus kami laporkan nantinya? Setiap bulan kami diminta untuk bisa melaporkan mengenai apakah kurikulum yang dijanjikan terkait dengan program, kemudian durasi, ini betul terlaksana atau tidak. Maka dari itu nanti kami akan minta kerjasama dari teman-teman. Saya lihat ada 39 aktivitas yang ditawarkan, namun sepertinya hanya terlaksana 29 kalau nggak salah ya Bu Asri ya. Iya, Bu. Aktivitas ada 29, teman-teman terbagi itu saya petakan sekitar ada 40 yang di bagian agronomi ya, paling banyak di agronomi. Yang lain mungkin aktivitas hanya berkisar antara 2 sampai 5 peserta aja. Nah, kami mengharapkan nantinya bisa mendapatkan feedback dari rekan-rekan terkait ada nggak ketidaksesuaian atau hal yang kurang atau hal yang belum dilaksanakan. Ini untuk kita nanti diskusikan. Kami akan menjembatani antara Anda peserta dengan mitra untuk bisa menselaraskan lagi apa yang seharusnya dilaksanakan. Nah, ini beberapa data yang belum kita dapatkan. Mungkin kemarin durasi aktivitas ya Bu Astri itu belum ada ya. Durasi tiap-tiap aktivitas itu nanti mungkin kita bisa minta masukan dari teman-teman. Nah, selain itu kita juga nanti minta feedback dari Anda apakah ada hal yang perlu ditingkatkan lagi dengan pelaksanaan magang ini oleh mitra. Mungkin seperti itu yang dari saya secara lebih rinci. Mungkin ini Bu Asri monggo bisa melanjutkan paparannya terkait tugas yang sudah dideskripsikan dengan jelas ini. Monggo saya kembalikan ke Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Widiana sudah memberikan penjelasan awal. Jadi di sini saya kopas Bu dari yang dipaparkan dari kemarin pembekalan kita. Jadi ada beberapa slide tadi ya, tiga slide mungkin menambahkan saja Bu. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Widiana bahwa peran kami DPP itu ada di bagian ini ya, di bagian tengah. Jadi kami berusaha untuk nantinya menjembatani tadi ya menjadi kalau di dalam suatu perusahaan itu sebagai evaluator atau quality kontrolnya gitu ya, kontrolnya ada di kami gitu. Kemudian kalau dosen prodi semoga sudah ada ya, masing-masing memiliki dosen pembimbingnya di universitasnya masing-masing. Kemudian mungkin saya lebih rinci mungkin berikan slide yang tugas tadi ya Bu ya, mungkin karena cukup banyak mungkin bisa dibaca saja nanti mungkin. Oh tadi ya ini yang mengapa penting, karena konversinya kita harapkan sesuai dengan keinginan baik dari mitra maupun dari perguruan tinggi yang memberikan mahasiswanya untuk mengikuti program MSIB ini, yaitu konversi 20 SKS. Dan ini mungkin memang beberapa tempat sepertinya tidak sama gitu ya. Ada yang mungkin bisa memberikan konversi total, ada juga yang mungkin hanya beberapa part karena perlu assessment di sini. Sehingga ini yang mendasari kenapa perlu ada dosen DPP di program MSIB. Lalu yang tugas ini 1 sampai 8, mangga bisa dibaca lebih jelas dari mulai mendampingi. Kemudian ini yang ingin saya tanyakan juga Bu Widi dan Bu Devi ke mahasiswa, apakah mentor sudah memberikan initial assessment ya di awal atau belum?
karena nih ada banyak sekali program atau aktivitas ya, tadi disebut oleh Bu Widi itu aktivitas. Nah, nanti sepertinya perlu dikelompokkan lagi, kemudian kami juga belum berkoordinasi dengan mentor dari masing-masing aktivitas, bagaimana proses pelaksanaan kurikulum MSIB-nya, apakah ada bagian-bagian tertentu, misalnya kalau ujian tuh ada kuisnya atau ada tadi ya initial assessment itu semacam ya penilaian awal dan penilaian akhir, pretest, post-test gitu ya. Nah, ini kami belum mendapatkan informasi dari Pak Daniel, masih datanya masih belum diberikan ke kami. Jadi nanti mohon dari mahasiswa MSIB bisa memberikan juga feedback atau masukan. Kemudian itu saja mungkin Bu tambahan dari saya, karena ini sudah jelas di slide ya. Jadi mungkin juga kalau ada beberapa mahasiswa yang mengalami kendala atau mungkin di kegiatan magangnya tidak sesuai dengan yang ada di di platform websitenya, itu bisa juga dikonsultasikan ke dosen supaya kami DPP bisa mengajak komunikasi dengan mentor maupun PIC mitra sehingga tetap berjalan programnya ini. Barangkali yang program-program yang pesertanya hanya 1-2 mahasiswa, apakah memang programnya itu bisa sesuai dengan yang direncanakan, atau mungkin juga menjadi catatan adalah program yang aktivitasnya itu diisi oleh banyak mahasiswa, seperti yang bagian agronomi itu banyak sekali. Nah, itu saja mungkin dari saya tambahannya. Kita buka sesi diskusi saja ya, sharing, mangga progresnya masing-masing barangkali bisa mewakili yang dari lokasi Kalimantan Barat, Ketapang ya, PT BPA yang di sana, atau mungkin yang dari penempatan di office di Jakarta, boleh memberikan progres atau menyampaikan tadi ya pertanyaan dari saya atau dari Bu Nurwidiana, initial assessment-nya sudah dilakukan belum? Atau ada kendala tidak? Silahkan, boleh tribe-nya mewakili atau yang lain juga boleh. Dipersilahkan. Izin Ibu, saya masih belum paham yang terkait assessment itu apakah dari BGA-nya atau dari kampus masing-masing terkait assessment. Terima kasih Bu. Oh iya, terima kasih. Ditampung dulu ya, barangkali mungkin di ini Raja Fatah ini yang di penempatan Jakarta atau yang di Jakarta Ibu? Oh, yang di Jakarta ya. Nah, ini malah kantor pusat malah belum sepertinya ya. Kalau yang penempatan di Kalimantan, Ilham, apakah sudah mendengar istilah initial assessment dari mentornya? Belum, Bu. Belum ya? Nah, belum. Oke. Bagaimana nih Bu Widi? Sepertinya kemarin di program mungkin kita konfirmasi dulu ya, belum dipahami atau belum dilaksanakan. Jadi mungkin sedikit kita sampaikan dulu ya Bu Asri ya. Jadi boleh Bu. Yang tahapan yang harus dilakukan oleh mitra itu adalah di awal Anda masuk, itu mitra atau dari BGA melaksanakan initial assessment atau penilaian awal, atau kalau kayak pretest lah gitu ya Bu Asri ya, pretest sebelum Anda mendapatkan materi itu sebetulnya pemahaman Anda sampai mana, itu dilakukan oleh mitra untuk mengetahui pemahaman Anda secara awal. Gunanya apa sih? Gunanya kalau ada pretest nantinya akan ada post-test. Kalau kemarin direncanakan ada semacam ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dilaksanakan oleh mitra. Nah, ini fungsinya untuk mengevaluasi peningkatan yang diperoleh oleh peserta magang dari sebelum mendapatkan materi sampai setelah mendapatkan materi itu. Nah, ini yang awal mungkin kita list satu persatu nanti pertanyaannya ya Bu Asri. Yang pertama dulu mungkin kita akan konfirmasi untuk pretest atau initial assessment ini sudah dilaksanakan atau belum gitu. Nanti pertanyaan mungkin pertama bisa Mas Raja atau Mas Ilham untuk mewakili tribe, atau mungkin teman-teman yang lain terbuka, silahkan kalau memang belum, dan mohon disampaikan Anda ada di posisi apa gitu kan, ada beberapa posisi, bisa disampaikan juga Anda penempatan di posisi apa. Begitu mungkin Mas Raja dan Mas Ilham atau teman-teman yang lain bisa dipahami ya, yang poin yang pertama silahkan untuk
jawabannya mungkin bisa diberikan. Ya, izin masuk Ibu. Silakan. Terima kasih. Untuk terkait pretest UTS sama UAS itu sebelumnya memang ada Ibu. Untuk saat ini udah ada pemberitahuannya kepada kami, tetapi belum jadwalnya saja Ibu. Gitu. Oh gitu. Untuk Jadi sama sudah ada pemberitahuan, tapi jadwal belum. Ini dari ya, belum Mas. jadwalnya aja gitu. Anda di mana ya, Mas Raja? Di Jakarta ya? Posisi di Jakarta ya? Iya Ibu, saya posisinya di Jakarta, di posisi magangnya Sustainability dan CSR Officer Bu. Oke. Rencana nanti dilaksanakannya itu tiap aktivitas sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan materi yang sama untuk semua aktivitas. Sudah disampaikan belum itu? Itu belum Ibu, tapi yang Raja tahu ya Ibu dari hal sebelumnya, Raja magang, untuk UAS sama UTS itu bakal diserahkan ke mentor nantinya Ibu. Mentor masing-masing di mitra. Nanti dari pihak mentor itu menguji anak didiknya Ibu. Dari situ kan biasanya tuh ada di form penilaian kan ada 2 tuh, yang UTS sama yang UAS. Tetapi yang UAS itu akan mendekati ketika udah mau selesai Ibu. Yang UTS nanti akan pertengahan. Kalau yang inisialnya? Inisial apanya Ibu? Inisial assessment yang pretest, yang tes awal? Kalau itu UTS Bu, macam UTS biasa. Jadi kalau kami itu UTS. Yang sebelum UTS nggak ada, Mas Raja? Belum ada pemberitahuan sih Bu, entah saya lupa atau gimana. Belum ada pemberitahuan. Tapi kalau untuk UTS UAS udah ada Ibu gitu. Maksudnya sudah disampaikan pemberitahuannya. Sudah disampaikan, tapi belum ada jadwalnya. Belum jadwalnya aja Ibu. Oke, gitu. Baik, terima kasih. Yang lain silahkan mungkin dari yang Kalimantan ya Bu Asri ya. Ayo. Kalau belum ada yang raise hand Bu, satu itu. Oke, silahkan. Atau ya. Silahkan barangkali yang raise hand Christian Ronaldo dari Instiper. Silahkan bisa open ya, mic baik, Bu. atau Selamat siang. Maaf Bu, saya penempatan di Kalimantan Tengah di Mentaya. Jadi jaringan di sini susah-susah gampang lah Bu. Jadi saya penempatannya di pabrik kelapa sawit. Nah, kalau terkait dengan penilaian di awal, begitu kami sampai kemarin, bahkan orang pabrik juga nggak mengetahui kalau ternyata kami itu peserta magang. Jadi mungkin ada kesilapan koordinasi atau apa yang kita tidak mengetahuinya. Tapi untuk penilaian di awal tadi, begitu kami sampai, kami langsung dites Bu. Pemahaman tentang pabrik kelapa sawit itu sampai sejauh mana yang kami miliki. Nah, setelah kami sampaikan dan dirasa mereka kami kurang mumpuni, nah selanjutnya kami diarahkan untuk belajar pabrik itu lebih dalam lagi. Jadi kami mentor itu seorang manajer. Nah, kami ditunjuk 1 orang sebagai pendamping di lapangan. Jadi kami belajar semuanya mulai dari awal sampai akhir. Nah, terkait ujian, itu pertanyaan saya, terkait ujian itu bukan kebijakan masing-masing penempatannya, Bu. Kalau kemarin pihak pabrik bilang kami ujiannya itu langsung UAS, katakanlah seperti itu, karena nanti penilaiannya di akhir. Nanti kami ada seminar di depan mentor dan asisten-asisten yang lain. Nah, di situ ada ujian kayak sidang gitu Bu, berupa ujian akhir. Nah, di situ penilaiannya. Begitu Bu. Baik, terima kasih Christian Ronaldo ya tadi ya sudah memaparkan bahwa di penempatan yang Kalimantan ya ada dari S1 Teknik Pertanian. Benar Bu. S1 Teknik Pertanian ini posisinya Mill Engineering Assistant ya. Ini Bu kebetulan dari Pak Daniel ya jurusan. Jadi untuk semua yang posisi yang sama ya Mill Assistant yang penempatannya di Kalimantan ini sama ya langsung dites di tempat gitu.
Benar Bu. Nggak tahu teman-teman yang lain, tapi yang saya rasakan sama ada teman saya satu pabrik, namanya Trisnando. Nah, kami begitu sampai kemarin langsung dites Bu, pemahaman kami sampai sejauh mana. Dan akhirnya nanti setelah kami pelajari semua sampai 3 bulan mungkin, nah kami dites lagi Bu, itu seminar akhir. Nah, begitu Bu. Dites sama mentor, seorang manajer dan asisten-asisten lainnya. Oke, ya. Nah, ini barangkali Bu Widi kita belum tahu ya Bu ya, masing-masing posisi itu asesmennya seperti apa, karena mungkin beda-beda ya Bu ya. Iya, ada kemungkinan begitu karena informasi yang UAS dan UTS itu kemarin kita dapatkan dari Pak Daniel ya Bu ya. Jadi mungkin tiap-tiap posisi atau tiap-tiap penempatan memiliki yang berbeda-beda. Bisa jadi kayak di Mas Raja tadi yang dimaksud UTS mungkin preliminary test atau ini tes awal gitu. Nanti kita tunggu reportnya ya, Mas Fatah. Kalau memang udah UTS silahkan kontak kami Ibu, gitu. izin masuk Ibu. Oke. Yang saya tanyakan, apakah kami saat orientasi itu ada memang di setelah orientasi itu kan Ibu, itu memang ada diujiankan gitu. Apakah itu termasuk yang dimaksud Ibu? Apa di luar itu gitu? Soalnya pas kami pas orientasi, di akhir orientasi kami itu ada diuji untuk kemampuan dari orientasi kami tersebut gitu, ada ujiannya. Iya, ya itu yang disebut. Jadi sudah penempatan di sana ya, kemudian ada tes setelah orientasi ya? Untuk orientasi itu kami ada yang mungkin yang masih di rumah, ada yang udah di tempat. Tapi kalau untuk orientasi itu Bu, itu umum Bu, semua peserta, karena itu ibaratnya semua peserta di BGA kan, bukan semua peserta lain. Iya, kalau sudah di BGA berarti kita bisa asumsikan atau kita bisa itu pretest ya, gitu. Ya, berarti sudah ya. Oke, terima kasih atas konfirmasinya Mas Raja. Terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih. Ini ada lagi Bu yang raise hand. Saya lihat Isikar Siregar dari UB, boleh dipersilakan. Oke, baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin bertanya apakah suara saya terdengar jelas? Soalnya kondisi di sini jaringan tidak stabil, Bu. Jelas, terdengar. Oke Bu, baik Bu, terima kasih. Mungkin untuk progres, kebetulan perkenalkan nama saya Muhammad Iskar Siregar. Saya penempatan di Kalimantan Barat. Untuk regionnya itu region Nangatayap. Mungkin saya izin menyampaikan progres yang ada di Kalimantan Barat, Bu. Saya dari beberapa teman mendapatkan informasi bahwa kalau mengenai initial assessment itu mungkin tadi udah clear ya Bu, yang seperti disampaikan Mas Raja bahwa mungkin sewaktu orientasi itu kami di akhir kami ada tes, tetapi itu secara umum tanpa memfokuskan di bidangnya masing-masing. Untuk di Kalimantan Baratnya itu sendiri, kami itu nanti bakal ada midterm exam gitu Bu, tapi itu dalam bentuk tes yang nantinya itu akan disampaikan oleh mentor masing-masing. Tapi menurut saya itu kembali lagi ke kebijakan masing-masing mentornya Bu, karena teman-teman di region lain itu ada yang sudah mendapatkan tugas untuk presentasi di setiap minggunya Bu kepada mentor dari apa yang telah didapatkan selama proses magang gitu. Tetapi untuk di region lain itu berbeda lagi Bu. Kita masih diberikan kesempatan untuk terjun ke lapangan, mencari ilmu sebanyak-banyaknya mengenai aktivitas magang. Kemudian nanti akan ditentukan jadwal untuk presentasinya. Apakah kita sudah mendapatkan luaran dari kompetensi yang diharapkan oleh BGA atau belum. Tetapi untuk beberapa teman seperti di region Kedawangan itu sudah ada yang presentasi, udah mulai presentasi, dan mentornya itu, manajernya itu memberikan jadwal untuk setiap minggunya itu sekali untuk presentasi. Jadi perkembangan mahasiswa magang itu terus dipantau gitu Bu sama mentornya. Mungkin itu untuk yang posisi agronomi asisten. Kalau untuk yang mil ataupun okasi dan konservasi, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi dari teman-teman, karena masih menjalankan aktivitas magang seperti biasanya Bu. Seperti yang konservasi masih ikut patroli bersama dengan asistennya untuk menelusuri bagian konservasi, misalnya hutan lindung, dan terjun kepada masyarakat gitu Bu. Dan untuk yang mil juga masih beraktivitas seperti biasanya Bu. Mungkin untuk jadwal midterm exam-nya itu nanti bakal disampaikan oleh mentor masing-masing, dan ada kemungkinan waktu yang ditentukan itu berbeda Bu, setiap regionnya.
dan setiap posisinya. Mungkin itu Bu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Iskar Siregar atas tambahan informasinya ya. Baik. Sementara kami tampung beberapa progres tadi ya dari beberapa aktivitas agronomi asisten, MILS, kemudian yang dari Raja tadi, Raja sama ya agronomi ya? Raja Ibu di sustainability dan CSR. Sustainability, oke, sustainability. Jadi sudah ada 3 aktivitas yang kami catat untuk ini. Barangkali ada yang lain juga yang mau menyampaikan progres atau ingin berkonsultasi terkait kendala atau yang lainnya. Oh, sudah ada ya yang raise hand. Ilham Malik, silakan Ilham. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin konfirmasi Bu, apakah suara saya terdengar Bu dengan jelas? Oke, terima kasih Bu. Mungkin di sini saya sedikit memberikan beberapa progres ya Bu ya di region saya yang di sini penempatan yaitu di Pundu, Kalimantan Tengah. Itu rata-rata ada beberapa ini Bu, ada beberapa posisi di sini yang di region Pundu, yaitu ada riset di bidang riset, terus ada juga di agronomi asisten maupun ada juga di finansial. Jadi kayak di kantor wilayah gitu Bu. Nah untuk yang di riset terlebih dahulu Bu, itu ada beberapa kesalahpahaman dari setiap mentor. Jadi dari mentor kami itu masih kurang paham Bu terkait dengan sistematika silabus yang ada di magang ini Bu. Jadi kemarin juga dari beberapa mentor yang khusus di riset itu kan kami di riset ada 8 orang Bu, dan posisinya itu ada 2, yaitu di bidang agronomi maupun yaitu di bidang mikrobiologi. Nah itu ada 2. Namun di 2 posisi itu kita jadi 1 Bu. Jadi otomatis kan pemahaman kita terkait dengan spesifik itu kurang pas jadi Bu. Jadi selama 5 bulan itu kita ada prolingan Bu. Ada prolingan, ada yang masuk ke R&D yang di agronomi, ada yang masuk di mikrobiologi. Namun contohnya kayak saya Bu di agronomi itu bisa masuk ke mikrobiologi. Jadi di riset itu kita mempelajari semuanya Bu. Jadi otomatis kita di awal gitu Bu. Terus terkait dengan asesmen itu kami belum ada dapat informasi lagi Bu terkait dengan UTS maupun UAS yang ada di yang ada di riset, khususnya di riset. Namun dari mentor kami tuh malahan menawarkan untuk penelitian Bu. Jadi kayak menawarkan untuk penelitian sekiranya ada beberapa proyek yang dilaksanakan oleh riset tersebut untuk kita laksanakan sebagai penelitian Bu. Itu hal yang pertama yang kita ditawarkan. Namun untuk yang UTS maupun UAS sampai sekarang itu masih belum ada informasi. Namun terkait dengan pengumpulan lookbook ya Bu ya, ke setiap mentor itu kami laksanakan setiap minggu. Jadi mentor yang ada di riset itu memang meminta kita setiap minggu untuk memberikan kegiatan-kegiatan kita selama 1 minggu untuk dikumpulkan gitu. Nah, terus untuk yang di bidang agronomi asisten yang di region Pundu itu kurang lebih sama Ibu, itu tetap diberikan untuk terjun ke lapangan, terus bersosialisasi ke asisten maupun ke karyawan gitu Bu, terkait dengan di agronomi asisten. Terus untuk yang di kantor atau di finansial itu kurang lebih sama Bu sama yang di riset. Jadi di kantor itu ada 2 posisi juga Bu, ada namanya financial control sama accounting. Nah ini kan salah satu hal yang berbeda ya Bu dari kedua ini. Namun itu juga tetap di rolling sama dengan yang di riset Bu. Jadi kayak yang di agronomi bisa masuk ke mikrobiologi, mikrobiologi bisa masuk ke agronomi. Jadi otomatis kita kayak ditawarkan untuk, sebenarnya bukan ditawarkan sih Bu, tapi diwajibkan untuk memahami keseluruhan. Jadi nanti di 1 bulan terakhir itu di 1 bulan terakhir baru kita difokuskan Bu. Kamu itu fokusnya di mana gitu bahasanya Bu dari mentor kami. Jadi kayak fokusnya di mana, kalau sekiranya fokus di biji, di biji, fokusnya di jamur, di jamur, atau fokusnya di di lapangan, oke kita fokusnya di lapangan gitu Bu. Untuk perkembangan kami yang ada di
Kalimantan Tengah, Region Pungut. Terima kasih, Bu. Baik Ilham, terima kasih atas reportnya ya, lumayan banyak sekali yang sudah disampaikan. Barangkali mau menanggapi Bu Widi terkait tadi ya, mekanisme rolling atau apa tadi ya, yang logbook itu seperti apa mungkin ya, kami kan tidak tahu kalau mahasiswanya ada syarat harus membuat logbook per minggu gitu ya. Gimana Bu, apa enggak Bu kalau mau menanggapi dipersilakan. Oke, baik. Ini tadi yang menarik laporan dari Mas Ilham ya. Yang pertama itu mentor belum paham silabus, ini saya nanti yang terakhir aja. Yang menarik yang ada rolling, ini sempat kemarin saya tanyakan pada Pak Daniel ya Bu ya. Jadi mereka sistemnya kalau satu aktivitas stay di satu aktivitas tersebut atau ada rolling Pak gitu disampaikan tetap Bu dari awal sampai akhir di satu aktivitas gitu. Tapi ternyata ini ada beberapa kondisi yang ternyata ada rolling gitu. Jadi yang kita sikapi mungkin begini Mas Ilham. Teman-teman itu dapat silabus kan ya? Silabus yang ditawarkan oleh PT BGA. Silakan dicermati itu tersampaikan atau tidak gitu. Kalau bagi saya sih saat kita minta 1 dapat 2 itu malah bersyukur gitu. Ya. Jadi karena memang mungkin agak dekat ya untuk financial control dan accounting, kemudian yang satu lagi untuk R&D kan sama-sama di R&D tapi ada agronomi dan mikrobiologi, dan itu tidak akan menjadi masalah karena nanti di akhir bulan terakhir tetap ada fokus pada salah satu bidang itu. Tapi mohon masukan juga dari teman-teman, ini memberatkan enggak sih kalau di rolling seperti ini? Tapi yang menjadi acuan itu satu. Jadi silabus yang ditawarkan di awal itu tetap tersampaikan atau ada beberapa yang terlewatkan jadinya karena ada rolling ini. Jadi jam yang harusnya untuk materi tertentu karena Anda harus rolling ke bagian yang lain jadinya tidak tersampaikan. Mohon nanti bisa ditanggapi oleh teman yang ada di situ gitu. Kemudian untuk logbook itu memang sepertinya wajib Bu Asri, kalau saya lihat mereka wajib setiap seminggu itu menyampaikan logbook. Nah ini tergantung pada mentornya nagih atau enggak gitu di Mas Ilham. Tadi untuk bagian apa ini agronomi ya dia udah minta logbook untuk 1 minggu sekali, itu bagus, saya rasa memang secara prosedur memang harusnya seperti itu. Kemudian yang mentor belum paham silabus ini saya jadi pertanyaan, ini sebetulnya silabus ini sudah sampai ke mentor atau belum? Ini juga mungkin kita perlu cross check ke mentor juga nantinya gitu. Mungkin dari saya itu Bu Asri, monggo silakan kalau ada tambahan Bu Devi mungkin. Devi, enggak Bu, barangkali ada tambahan? Bu Asri, saya masih ini belum memungkinkan. Oh iya, lanjut aja nggak apa-apa. Terima kasih Bu Devi. Iya, baik. Mungkin saya sedikit Bu juga menanggapi kalau terkait dengan rolling tadi. Kalau background keilmuannya hampir mirip sih tidak apa-apa gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalkan yang satu bidangnya sosial, yang satu engineering gitu ya, di posisi yang sama gitu ya. Kan kalau boleh bertanya ke mungkin tribe saja ya. Untuk posisi agronomi itu mentornya terbagi lagi kan ya? Nggak satu orang dipegang. Kemarin ketuanya berapa, satu mentor itu memegang 1 hingga 20 ya Bu Widya, atau sampai 30 ya kalau program magang. Iya, kayaknya sekitar 20 mahasiswa itu boleh dipegang satu mentor. Tapi ini saya lihat agronomi asisten tuh banyak sekali yang mengambil. Saya coba izin share screen file yang dari Pak Dani Bu, ini yang Pak Daniel ya, Pak Dani. Itu untuk agronomi asisten terlihat 40 ya kalau nggak salah. Berapa ya ini ya? 40 Ibu, saya sudah saya short ada 40 yang masuk ke agronomi asisten ini. Dan mentornya juga ternyata beda-beda ya Bu ya di sini. Iya. Nah itu artinya dalam satu posisi yang sama itu apakah nanti penyampaiannya kurang lebih sama, atau karena ini kan juga posisinya ternyata beda-beda, sama-sama di Kalimantan Barat tapi daerah apa region ya istilahnya beda, mungkin akan beda. Nah ini yang perlu dicermati juga Bu, artinya nantinya tadi yang terkait mekanisme rolling, apakah rolling itu artinya di posisi yang sama tapi regionnya akan dipindah berbeda gitu ya, sehingga mahasiswa harus mobile ke satu tempat yang lain atau seperti apa gitu ya, karena
barangkali tidak di cover ya Bu ya kalau mobile seperti itu. Tapi kecuali kalau dari pihak perusahaan menyediakan fasilitas untuk tadi ya berpindah lokasi yang tadinya di kebun satu pindah ke pabrik yang ini ya di pabrik olahannya mungkin atau bagaimana gitu ya. Tapi itu perlu dilihat juga apakah di silabusnya memang apa yang ditawarkan untuk posisi aktivitas itu ada gitu ya. Takutnya nanti jadi apa ya supaya mudah mentornya digabung-gabungkan saja gitu ya aktivitasnya gitu nanti jadi kompetensi yang diinginkannya mungkin akan jadi berkurang gitu. Itu Bu dari saya, mungkin kalau ada respon juga dari Ilham atau dari teman-teman yang di lokasi yang sama di yang Kalimantan ya, Kalimantan Barat atau Kalimantan Tengah. Oh, ada lagi ya? Mangga, Iskar Siregar, raise hand kembali, betul? Oh, iya Bu, benar Bu. Iya, silakan. Baik Bu, mungkin saya izin menanggapi Bu. Untuk yang pertama itu terkait logbook. Mungkin kita keseluruhan mahasiswa magang, baik dari seluruh perusahaan itu sama Bu. Kita diwajibkan mengisi logbook per hari Bu, bukan per minggu. Nah, tapi karena kondisi di lapangan itu kan tidak semua wilayah memiliki kondisi internet yang stabil. Nah, jadi kita itu sebisa mungkin paling maksimal itu 1 minggu sekali wajib diisi, tetapi kita isi dari hari Senin sampai Jumat. Jadi untuk logbook itu tetapannya setiap hari diisi di web MBKM. Dan mungkin dari mentor, saya rasa tidak ada yang mewajibkan, mungkin kalaupun ada itu tidak per hari. Gitu, Bu. Dan untuk selanjutnya itu, untuk rolling Bu, mungkin kalau yang saya rasakan dengan teman-teman yang lain, terutama di Kalimantan Barat, mungkin kita tidak di rolling secara posisi Bu. Mungkin saya kan magang di posisi agronomi asisten. Kemudian untuk di bulan depan saya di posisi lain. Tapi kita diberikan kesempatan mungkin untuk mengenal di posisi lain. Nah, itu juga ada ditetapkan sama HO untuk ada sharing knowledge gitu, sharing knowledge position, di mana setiap posisi itu wajib men-share bagaimana aktivitas ataupun yang mereka pelajari di posisi mereka masing-masing itu di grup gitu. Jadi kita tahu, nah ini teman kita yang di MIL pelajari apa sih gitu. Yang dikasih belajar apa sih, yang diferensial gitu. Yang di konservasi juga mempelajari apa, R&D gitu. Jadi kita tahu teman-teman yang lain itu sewaktu di lapangan itu mempelajari apa. Dan kita juga ada beberapa teman itu yang mendapatkan kesempatan mungkin dari agronomi diajak tuh ke MIL buat melihat secara langsung bagaimana sih proses kegiatan ataupun aktivitas yang terjadi di MIL. Tetapi kita tidak ditetapkan di situ selama 1 bulan atau bahkan lebih gitu Bu. Kita mungkin hanya 1 hari untuk melakukan pengenalan gitu. Jadi kita mungkin ini di satu estate ataupun satu region yang sama, tapi kita tidak hanya mengetahui monoton di agronomi, tapi kita memiliki mengetahui gambaran mungkin hanya sedikit atau secara umum di posisi lain gitu Bu. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Iskar Siregar. Betul ya, kalau seperti itu yang dimaksud rollingnya mungkin akan lebih baik gitu ya, terkait mungkin kompetensi yang menguasai apa ya waktu itu organisasi ya. Di BGA itu kan ada banyak divisi dan juga perlu mahasiswa tidak hanya tahu di satu posisinya aja, mungkin ada keuntungannya tadi ya disampaikan juga Bu Widiana. Syukur-syukur bisa apa ya mengetahui nilai-nilai falsafah dari BGA-nya seperti apa sehingga apa ya mendapatkan tadi ya ilmunya itu komprehensif gitu ya, nggak hanya tahu agronomi saja gitu. Baik, barangkali Ibu Widiana mau menambahkan Bu? Cukup, saya rasa itu menarik ya, kalau sharing session kan hanya dengar gitu nggak ini ya nggak masalah gitu ya. Coba mungkin yang ini Bu, yang kalau saya sih cek tadi yang untuk di bagian research ya, ini ada di region yang sama kok Ibu. Jadi baik yang di riset mikrobiologi maupun agronomi ya, ada lab mikro, ini sama-sama penempatannya di Pundu ya, regionnya di Pundu. Jadi saya rasa nggak ada mobilitas yang jauh gitu, kemungkinan dia ada di lab yang
berdekatan gitu. Mungkin minta responnya aja teman yang di rolling di bagian ini, ada kesulitan nggak sih dengan mekanisme rolling? Kalau tadi dari Mas Ishar yang hanya sharing session ya saya rasa itu kan nggak ada kesulitan. Monggo yang ini silakan dari beberapa mungkin yang ada di sini saya bisa ada Mas Ilham Malik ada di sini kayaknya tadi ya. Masih ada nggak Bu? Hadir Bu. Hadir. Ya, Mas Ilham bisa sampaikan gimana pengalaman saat Anda harus rolling, ada kesulitan atau ada kendala saat Anda harusnya mengambil di satu fokus di satu aktivitas menjadi dua ini. Silakan. Oh ya Bu, izin masuk ya. Terkait dengan sistem rolling, itu kami di riset, itu sebenarnya untuk tempatnya di satu tempat Bu. Jadi untuk yang riset agronomi asisten itu emang di satu tempat sama yang di lab mikrobiologi. Jadi satu departemen Bu, jadi satu departemen riset gitu, dari satu lingkup lingkungannya. Nah untuk untuk rollingnya itu lebih ke rolling ke posisi Bu. Jadi otomatis kita yang terfokus di RN di agronomi itu bisa juga ke lab mikrobiologi gitu Bu. Mikrobiologi. Jadi itu sesuai dengan kesepakatan dengan mentor kemarin itu kita dikasih waktu 1 bulan Bu. Jadi 1 bulan di lab ini, 1 bulan di lab ini, atau 1 bulan di lapangan gitu Bu. Jadi kita tetap di rolling secara sistematis gitu Bu. Jadi nggak tetap di satu tempat terfokus kita gitu Bu. Namun untuk di 1 bulan terakhir nanti kita difokuskan lagi Bu. Jadi kayak contohnya saya di breeding. Balik ke penempatan awal gitu ya? Ya Bu, jadi kan contohnya saya di breeding atau di pemuliaan itu pada saat di bulan terakhir nanti kita difokusin di sana dan untuk mencari kasus penelitian lah gitu Bu, untuk bisa kita teliti lebih lanjut lagi. Itu sih Bu untuk pengalaman saya di riset. Mungkin nanti ada tambahan juga di teman saya juga yang di riset Bu. Oke, maaf nyambung sedikit ya Ibu Astri. Kalau ini Mas Ilham, Anda paham silabus yang harusnya Anda dapat waktu Anda ada di agronomi nggak? Izin Bu, untuk yang di silabus dan untuk di jurusan saya itu berkaitan Bu. Bukan yang di jurusan, tapi silabus yang disampaikan kan setiap aktivitas itu ada yang ditawarkan kegiatan yang ditawarkan oleh BGA, bukan yang di kampus tapi yang dari BGA-nya. Anda dapat nggak? Dapat Bu. Dapat ya? Ada jamnya nggak di situ? Jadi tiap aktivitas berapa jam gitu ada? Untuk jamnya tidak ditentukan sih Bu, jadi kita ngikut sesuai dengan jam kerja. Oke, nah mungkin silabus itu tersampaikan semua nggak dengan mekanisme Anda rolling kayak gini? Sejauh ini ya, sejauh ini. Satu bulan ya Bu ya, lingkup 1 bulan. Jadi itu masih terfokus di satu lab gitu Bu, satu iya, ini belum ya. Ini sesuai dengan awal Anda di agronomi sekarang. Iya Bu. Jadi kalau yang di awal tuh emang kita difokuskan dulu, terus di bulan kedua ketiga baru di rolling mungkin ke mikrobiologi, terus ke analitik, setelah itu ke lapangan seperti itu. Oke. Mungkin bisa kita tunggu reportnya di pertemuan kita bulan depan ya Mas Ilham ya, bagaimana setelah Anda berpindah gitu ya, apakah jadi dipadatkan atau bagaimana gitu, silabusnya tersampaikan atau enggak, bisa bantu itu Mas Ilham? Baik Bu, bisa Bu. Oke, terima kasih. Silakan Bu Astri, Bu Devi. Baik, Bu Devi, barangkali mau memberikan tanggapan atau? Baik, terima kasih Bu Asri. Ya, mohon maaf baru bisa memberikan tanggapan. Ya, terkait dengan yang nanti evaluasi apakah perpindahan tersebut masih dalam silabus ya Bu ya. Mungkin ada baiknya kita beri checklist ya Bu ya. Maksudnya evaluasinya dari mahasiswa tersebut, kemudian peserta magang untuk menceklis apakah poin-poin yang ada di silabus ini memang bisa diperoleh di setiap bidang ya Bu ya. Misalnya saat di lab mana, kemudian
yang tersampaikan apa, kemudian pindah lab lagi apa gitu ya. Nah, jadi setelah ada checklist itu kita bisa mengevaluasi secara pasti mana-mana yang memang belum diperoleh gitu, Bu. Jadi mungkin nanti tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Widi itu mungkin bentuknya nanti di checklist saja gitu ya, minta perwakilannya gitu ya, apakah apa namanya kesesuaian antara silabus dengan pelaksanaan gitu. Jadi supaya kita enak mengevaluasinya poin-poin mana yang belum tersampaikan. Begitu Bu Asri. Baik, terima kasih Bu Devi. Untuk selanjutnya tadi sepertinya ada yang raise hand. Ada lagi dari mahasiswa tadi belum sempat dipanggil, sudah turun lagi ya raise hand-nya. Ada ya barangkali? Selain progres bisa juga misalkan apa dengan mentornya belum terjalin komunikasi yang baik atau gimana, boleh juga curhat ya, sesi curhat gitu. Karena yang hadir 32. Oh ya nih, Sabila Muhtadi. Silakan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar juga. Baik, saya izin menjelaskan mengenai tadi, Bu, posisi rolling pada riset di R&D Agronomi dan R&D Lab Mikrobiologi. Kebetulan saya satu posisi dengan Ilham Malik di R&D Agronomi Field Assistant, dan saya juga di satu tempat dengan teman-teman dari posisi R&D Lab Mikrobiologi, Bu. Jadi memang rolling ini dilakukan selama 1 bulan sekali. Dan kebetulan memang untuk saat ini saya sendiri ada di posisi di rolling dengan Ilham itu di seed germination, tapi teman-teman yang dari posisi lab mikro R&D lab mikrobiologi tadi saya sudah konfirmasi dengan dia bahwa silabus yang sudah diberikan oleh BGA itu memang sudah terlaksana, Bu. Jadi meskipun kami di rolling tapi silabus tetap terlaksana. Jadi kita di rolling itu memang tujuan mentor agar mengetahui banyak bidang, Bu. Jadi tidak hanya terpaku di posisi saya saja, misalkan saya di R&D Agronomi hanya di sana saja, tapi kita juga nanti dapat ilmu dari R&D Lab Mikrobiologi ataupun dari seed germination, seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Sabila, terima kasih tambahannya mengenai rolling tadi ya, mekanisme rolling. Tapi mohon izin Bu, ini saya tadi sempat cek ke daftar aktivitas dan kompetensinya untuk yang agronomi asisten ya, yang terkait rolling sama R&D mikro itu. Sebentar, coba izin share screen Bu. Saya temukan di yang aktivitas yang Bu Devi ya Bu, agronomi asisten. Nah ini posisinya dengan kompetensi ini, kompetensi yang dikembangkannya ini. Kalau yang research assistant tadi yang mana ya? Barangkali Ilham atau Sabila, posisinya apa, nama aktivitas ininya apa yang R&D mikrobiologi tadi? Nama posisinya. Mohon izin jawab Ibu, untuk posisinya Research and Development Agronomy Field Assistant dan posisinya Research and Development Lab Microbiology and Plant Protection Assistant, Bu. Oh, beda ya, belum ada sepertinya. Ada di ingin membandingkan ya Bu. Ada data ini aktivitasnya nggak Bu? Itu coba di sepertinya tidak di data. Tidak di Basri. Iya. Soalnya kalau misalkan mirip-mirip, oh ya memang seharusnya mungkin di rolling gitu ya. Oke. Yang kayaknya di saya nggak ada nih finansial. Research development itu ada di saya Ibu. Oh iya. Development agronomy field assistant ada di saya. Kemudian yang satu lagi yang mikrobiologi ya coba. Yang mikrobiologi sepertinya juga di Ibu Widi sepertinya. Iya betul. Boleh di share screen sepertinya biar kalau memang kompetensinya saya ya. Saya izin share screen ya Bu. Ini Bu yang sudah nampak ya? Nah, ya sudah. Ya, ini yang
mikrobiologi. Sorry. Oh, salah. Ini yang agronomi di bawah. Ini agronomi field-nya, Bu. Ya, dengan yang di atas ya, Bu ya. Jadi Yang kita di atas bandingkan sebentar ini gitu. kayaknya keliru. Yang di atas ini yang tidak dilaksanakan ini. Oh, itu Research nggak- and Development Analytic Laboratorium Assistant kayaknya bukan ini. Ini yang ini, Bu, maaf. Ini yang mikrobiologi. Oh iya, betul. Kalau dilihat sekilas memang agak berbeda ya, Coba Bu. saya jajarkan aja biar kita Iya. enak lihatnya. Agak jauh sih, Bu. Ya, ada beberapa mungkin yang sama. Silahkan. Iya, kerjasama. Maaf. Keliru lagi, Bu. Saya kurang naik ini. Yang ini ya. Nah, ini. Ini yang mikrobiologi, ini agronomi. Biologi tanah, iya. Ini mirip, ini mungkin bisa bersama ya. Implementasi ini sama. Kerjasama networking sama. Yang secara spesifik mungkin biologi tanah ini nggak ada, konservasi air. Iya. Jadi memang sebenarnya bisa juga ya, Bu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, mungkin nanti di bulan terakhir kan mereka tetap dapat yang ininya ya, Bu, ya, yang spesifik untuk bidangnya. Gitu. Cukup, Ibu? Terima kasih, Bu. Ya, saya stop. Sama-sama. Jadi mungkin dari paparan barusan mengenai aktivitas dan kompetensinya, nanti mahasiswa juga bisa mengevaluasi diri gitu ya. Kira-kira dengan posisi yang ditawarkan sesuai di modul BGA tadi, apakah sama dengan yang diterimanya? Kalau misalkan merasa baru 50% atau belum sampai 80 atau 90%, nah ini kita nanti bisa berkoordinasi dengan mentornya juga gitu ya. Jadi untuk bagaimana supaya modul yang sudah dirancang itu bisa tersampaikan seluruhnya. Oke, baik. Barangkali masih ada yang ingin di-share ke forum ini dari mahasiswa atau dari DPP juga boleh, Bu, mangga. Kendala-kendala atau kesulitan mungkin ya, Bu Asri, yang ini kan tadi sudah disampaikan banyak tentang progresnya. Kendalanya mungkin ada dari teman-teman, silahkan. Tapi semuanya mungkin sudah ketemu sama mentor semua ya ini. Ada yang belum bisa resen, yang belum sama sekali ketemu sama mentor? Nggak ada ya? Ya, alhamdulillah ya, Bu ya, sudah. Alhamdulillah, berarti bisa kita insya Allah lancar ini pada bulan pertama ini ya. Mungkin untuk kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita bisa agendakan untuk bertemu dengan mahasiswa MSB ini tiap sebulan berapa kali gitu, Bu? Atau baiknya apakah tentatif, kuantitatif bukan, sesuai boleh dengan sebulan sekali, Bu. Atau sebulan sekali gitu biar sebulan sekali boleh, Bu, karena kita juga ada pertemuan dengan BGA-nya kan ya, sebulan sekali. Oh iya, sebulan sekali ya, boleh. Tapi jadi, kalau ada permasalahan yang mendesak, boleh diinfokan langsung ke DPP, dan kalau butuh pertemuan kita pertemuan gitu, Bu. Berarti kondisional ya, Bu ya, kalau memang urgent itu sesuai dengan ya, defaultnya mungkin sebulan. Berarti mungkin bisa kita ini ya. Sementara awal bulan ini kan kita di akhir Maret ya. Iya, Bu. Ini bulan apa sih? Akhir Maret ya. Mungkin kita harus ada laporan 15 April, mungkin sebelum itu kita bisa satu pertemuan lagi, Bu, untuk memantau. Ini kan kita bisa merecord untuk pelaksanaan bulan lalu. Nah, ini yang untuk perjalanan setengah April, mungkin kita bisa satu pertemuan lagi sebelum tanggal 15 April begitu. Baik, Bu. Betul. Saya sependapat, Bu, karena 15 April harus ada laporan ke pusat. Berarti sebelum itu barangkali nanti mohon dijadwalkan ya, TRAP akan kita hubungi barangkali, atau mungkin sudah bisa memberikan schedule-nya
dalam waktu dekat gitu ya, sehingga kita plotting di sebelum tanggal 15, mungkin di berapa 10 atau bisanya cuma hari Minggu ya yang banyak, karena hari Sabtu ada yang masih magang atau gimana? Izin Ibu, Iya Bu, izin. terkait jadwal tuh ya Bu, memang lebih biar lebih nyamannya di teman-teman semua itu di hari Minggu, karena kita kan kurang tahu ya Ibu terkait operasional, mungkin terkait mentor-mentor juga mungkin ada yang lagi mentornya perlu sama dia di lapangan atau gimana, jadi lebih prepare sih di hari Minggu aja Ibu. Oke. Hari Minggu paling dekat. Minggu itu ada tanggal 2 dan tanggal 9 langsung ya. Langsung lihat kalender. Tanggal 2 dan tanggal 9 mungkin lebih prefer ke tanggal 9 ya, yang agak jauh ini kan, kalau tanggal 2 terlalu dekat mungkin. Iya Ibu, bisa Ibu. Ya. Mungkin di waktu yang sama juga ya, jam 10 gitu ya, supaya, dan mohon bisa dihadiri lebih banyak lagi. Ini tadi banyak malah berkurang gitu. Jadi mungkin karena koneksinya yang terputus gitu ya. Iya Ibu, banyak di operasional yang masih kesulitan untuk jaringan Ibu. Kalau WA ada nggak WA group untuk seluruh ini Mas, seluruh Ada Ibu, kalau untuk komunikasi kami ada kok di grup yang memang kami semua ada di situ ada. Oh gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita nggak memungkinkan untuk via Zoom, kita bisa mengkomunikasikan mungkin lewat Tribe melalui WA, bisa diteruskan ke teman-teman lewat WA juga gitu ya. Baik Ibu. baik. Sepertinya sudah cukup ya Bu ya, Bu Widi, Bu Devi, ada yang masih mau disampaikan? Sudah Bu dari saya. Ya, baik. Barangkali untuk koordinasi perdana mahasiswa dan juga DPP MSIB 4 PT Bumi Tama Gunajaya Agro dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran Ibu-ibu DPP dan juga mahasiswa-mahasiswi MSIB 4. Kita ketemu lagi mungkin semoga di tanggal 9 ya, 9 April 2023 di jam yang sama, dengan mungkin sudah membawa hasil yang menggembirakan gitu ya, jadi kita bisa lebih aktif lagi diskusinya. Dan mohon maaf mungkin juga kalau nanti DPP akan mengontak secara person ya, karena kami diberi juga nomor kontak WA seluruh mahasiswa terkait cek dan recheck. Jadi mohon berkenan untuk membalasnya ya. Jadi mungkin kami ingin tahu aktivitas di meals gitu ya, di posisi meals gitu. Mungkin kita akan kirim WA ke salah satu ya, mungkin biar semuanya aktif gitu ya. Kalau di forum seperti ini kan mungkin kita banyak diskusinya dengan tribe gitu ya, tapi barangkali kita juga bisa mem-WA ya Bu ya, kalau informasi karena yang satu mentornya Pak A, yang satu Pak B gitu ya. Barangkali kita mau compare, nah nggak mungkin lewat tribe-nya ya, karena posisinya kan bukan di situ gitu ya. Jadi kita mohon dengan kesediaannya untuk membalas gitu ya, membalas WA kami gitu ya. Jadi kami menyadari bahwa penempatan kalian mungkin yang di Kalimantan mungkin baru megang handphone setelah aktivitasnya selesai magang gitu ya, tapi mohon tetap direspon karena ini demi demi terselenggaranya program dan bisa dipantau dengan baik. Itu saja. Mungkin di terakhir bagian penutup, terima kasih. Alhamdulillah seluruh kegiatan hari ini sudah terlaksana. Kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu dan tetap semangat untuk mahasiswa MSIB 4. Amin. Sehat semua mudah-mudahan ya. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat jalan Bu Devi. Masih di jalan. Terima kasih Bu Widi. Dari di jalanan Bu Devi.